Seperti biasa, kalau busnya udah datang gak geruyukan. Kalau bahasa orang Sunda ngegeruyuk. Nah, ini kita udah mau masuk. Biasanya di situ pun yang motor-motor itu jajanan donat apa segala macam ada. Nah, ini kita mau pincir. Halo semuanya, selamat pagi, selamat hari Selasa. Aduh, udah pagi lagi aja nih. Oke, ini udah siap-siap. Hari ini biasalah mau berangkat kerja. Ikutin kegiatanku ya. Sebelumnya aku mau sapa kalian dulu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, sukses, bahagia dimanapun kalian berada. Dan jangan bosen-bosen ngeliat video aku. Hari ini cuacanya lagi berembun banget, soalnya dari semalam itu terus hujan ya. Tapi pagi ini cerah lah teman-teman. Oke, karena aku berangkat paling belakangan, jadi aku pastikan semua lampu-lampu itu mati ya. Kalau udah mati baru kita keluar rumah. Ini aku udah mau keluar. Yang lain udah pada berangkat, tinggal aku seorang diri. Nah, ini kita udah keluar rumah. Jangan lupa kita mangga dulu pintunya. Nah, ini udah pada keluar, udah pada dibuka. Pertama kita kunci dulu yang dalam. Kuncinya double-double ya. Soalnya kalau ada anginnya terlalu kuat pun dia bisa kebuka kalau nggak dikunci. Bisa kita mau keluar. Kunci. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia namanya gembokan ya. Kalau di Malaysia namanya mangga. Dah. Sekarang kita mau turun ke bawah. Tuh lihat, jam segini tuh masih sepi banget karena di tempat aku ini semuanya itu bukan orang-orang kilang ya, orang-orang lokal. Jadi nggak terlalu rame lah. Lift yang sebelah sana tuh nggak bisa dibuka lah teman-teman. Kayaknya udah lama rusak. Dari aku masuk ke sini pun udah nggak bisa. Biasanya di bawah-bawah sini tuh banyak loker. Kalau ada paket-paket boleh dimasukin ke sini. Dan di area sini tuh parkiran motor. Sebelah sana pun ada parkiran motor, tapi beda blok. Ini udah sampai bawah. Ya udah lama banget deh aku nggak kasih tahu kalian tempat tinggal aku. Pernah sih aku videoin tapi nggak menyeluruh lah. Biasanya sebelah sana itu parkir mobil ya. Sampai ke sana sih. Ini tuh bloknya banyak lah teman-teman. Blok E, B, C, D. Kebetulan aku di blok C. Aku nggak tahu bangunan aku itu lama apa baru, tapi liftnya agak sedikit udah lama ya. Biasanya aku tuh dulu sering duduk-duduk lah. Tapi sekarang agak sedikit malas, sudah capek kerja jadi duduknya di rumah aja. Ini kalau balik malam di sini bener-bener gelap banget. Kalau pagi-pagi kayak gini rasanya vibes-nya kan pagi ya. Jadi nggak ada rasa takut. Tapi kalau malam, tapi aku nggak pernah sih pulang malam sendiri. Biasanya kalau mau pulang malam itu ada kawannya. Sebetulnya aku keluar seperlunya aja lah. Kalau ada yang mengharuskan aku keluar, penting ya aku keluar. Kalau yang nggak penting aku nggak bisa keluar sampai malam gitu. Yang ini lebih banyak orang. Ini sip E, kalau sip B itu cuma 5 orang apa 6 orang gitu. Termasuk sama aku. Tapi kalau sip E ini banyak. Sampai ke sana-sana dia nungguin. Nah, ini si Munik nih. Dia pun sip E, jadi banyak orang di rumah.
Kalau sip E kita apa-apa harus antri karena kan semua sip E, sedangkan aku sip normal. Waktu awal aku sampai sini, ya ampun, aku tuh kok ini tempat kayak jauh dari mana-mana, nggak taunya mallnya deket aja ke sana tuh. Kelihatan banget kan yang ini tuh, itu tuh mall tuh. Yang biasa aku pergi kayak konsep kemana-mana. Sekarang jam 5:51 pun busnya agak lambat ya. Pokoknya pukul 6 kurang 3, kurang 5 itu baru sampai. Makanya kadang aku turun jam 5:47 daripada lama-lama nunggu kan. Tapi ya kadang ada yang takutnya aku ada yang gantiin supir busnya itu jadinya cepet. Ini tuh bus-bus lain udah sampai. Nggak tahu kilangnya kilang apa. Cumanya ada juga lah yang nungguin bareng sama-sama aku banyak lah. Cuma beda jam. Kalau udah mau pukul 7 tuh aku pernah lambat busnya datang. Itu banyak banget di daerah sini, sekitar sini. Seperti biasa kalau busnya udah datang gak geruyukan. Kalau bahasa orang Sunda ngegeruyukan atau naik, tapi kita masih beratur ya. Duduk ke paling belakang, tuh anjlok-anjlokan lah. Kita udah sampai kilang. Ini tuh yang jualan orang Indonesia ya. Menunya tuh banyak, cuma ini lauk pauk. Nasinya nasi biasa tapi anget-anget enak. Biasanya udah pada turun dari bus langsung antri. Aku dulu nggak skip makan pagi tuh kalau beli apa-apa di sini. Harganya pun murah lah teman-teman, dari 3 ringgit sampai 5 ringgit aja tergantung lauk yang kita ambil lah. Kalau lauk yang sederhana ya murah aja. Lihat, semua belikan. Nah suaminya ini orang Melayu dan istrinya ini orang Indonesia. Jadi masakannya tuh masih Indonesia banget, otentik. Nah yang kita mau pincir muter, terus kita mau masuk lewat samping, ambil sleeper. Habis itu baru kita mau siap-siap kerja. Tapi masuknya pukul 7 ya. Masih sepi banget, kayaknya lagi pada sarapan. Makanya belum ada yang duduk-duduk ya. Nanti kalau udah mendekati pukul 7 itu barulah ramai di sini. Nah, ini aku udah ganti sleeper juga. Udah jalan mau ke surau. Ini areanya jalanannya ya lumayan jauh juga, Kenting sama surau itu jauh juga sih, tapi boleh lah kalau kita jalan cepet-cepet. Dulu waktu aku jadi anak baru itu aku pernah nyasar, tahu nggak? Tapi aku nanya lah dengan polosnya. Sebab ini tuh masuk-masuk ini loh. Buat yang nggak tahu pasti bingung kan, soal pintunya pun sampai ada 2 kayak gini. Aku nanya-nanya lah, kantin di mana? Sampai mau keluar pun aku bingung loh kalau datang ke sini. Karena untungnya di sini tuh banyak orang Indonesia yang kerja. Di situ yang kerja orang Indonesia, Myanmar paling banyak, Myanmar Indonesia banyak. Abis itu yang utama itu yang paling banyak orang lokalnya ya di sini kalau di kilang aku. Nepal itu sedikit aja. Bangladesh itu hampir gak ada di sini. Kebanyakan itu Melayu, Indonesia, Myanmar. Nepal pun gak terlalu banyak di sini. Ini kan kedua kali aku datang ke Malaysia. Pertama itu aku ke Johor. Cuma itu training aja. Nah di sini tuh bener-bener kerja kontrak di sini lah. Waktu dulu di Johor tuh Nepal tuh banyak banget. Sebab itu kilang-kilang besar. Nah satu kilang itu dia ada 9 tempat. Nah satu hostel itu kan bercampur kan, hostel khusus pekerja kilang. Nah di situ banyak banget, kalau yang jualan pun ngejejer. Nah kalau di sini kan, maksudnya kilangnya nggak terlalu besar, tapi nyaman juga di sini. Aku sih lebih sukanya di sini karena menurut aku di sini lebih murah lah makanan apa segala macem. Menurut aku lah, kalau di daerah yang sebelumnya itu aku merasa itu sedikit mahal, mungkin karena dekat sama negara lain kan, jadi itu sedikit mahal. Tapi bukan aku aja sih ngomong, banyak juga yang bilang.